memimpin 3 Hamzah. Apa? Catat ya Bapak Ibu ya, tidak catat juga tidak apa-apa, tidak keluar di ujian. 3 Hamzah, yang pertama adalah amanah. Jujur kata Bapak tadi. Saya tidak pegang uang. Pak Wali tadi 13 ya, lembaga yang dipegang tidak pegang uang. Sama, saya pun tidak ada pegang uang berangkas dari 2012 sampai hari ini. Total aset Munzalan itu lebih dari 250 miliar. Dan saya tidak pegang sama sekali. Tidak ada satupun yang pakai nama Luqmanul Hakim. Semua di atas namakan Masjid Kapal Munzalan. 3 lapis bendahara keuangannya. Ada bagian finance yang bagian nerima duit, bayar. Ada bagian accounting yang bagian menganalisa keuangan pondok, keuangan masjid. Terakhir ada auditor. Dan kita selalu lapor kepada Badan Akuntan Keuangan dan selalu dapat predikat, kalau dulu WTP Pak, wajar tanpa pengecualian setiap tahun. Jadi tidak ada yang uang itu dipegang sama pengurus masjid, dititipkan sama amanahnya sama bagian bendahara. Dan bendahara keuangan itu kita bikin 3 lapis. Bagian bawah yang paling rendah itu finance, naik level setelah ada accounting naik level lagi jadi auditor. Dan kita punya akuntan profesional dari seluruh Indonesia. Silakan datang, silakan buka datanya, pilih. Dan kita pengurus masjid yang ada di dalamnya, kami semuanya nyebutnya ormas, orang masjid. Pengurus masjid tidak makan dari masjid. Tadi saya bilang Munzalan asetnya 250 miliar. Mobil kendaraan lebih dari 60 mobil seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua. Saya sampai sekarang masih kontrak Pak. Harga rumah kontrakannya 10 juta setahun dan saya bayar sendiri. Bukan tidak mau pakai rumah, tidak mau beli rumah. Saya lagi contohkan sama adik-adik bahwasanya kita nih menghidupi dakwah, menghidupi masjid, bukan cari kehidupan dalam masjid. Apa nanggapannya? Clear kira-kira ya, supaya orang lihat. Dan tidak ada Pak aset-aset yang pakai nama saya, tidak ada. Mobil, Triton, Alphard, Velfire, Rubicon, semua udah dibalik nama, pakai nama masjid. Sip? Badan usaha, PT dan lain-lain, kita punya 4 kaki. Yayasan 1 untuk pusat dakwah, yayasan 2 untuk Baitul Quran, pondok masjidnya, yayasan 3 untuk Baitul Malnya, lembaga hukum sendiri, dan unit usaha semua pakai PT Pak. Ada RUPS dan lain-lain, pakai notaris dan seterusnya. Dan semua pengurus itu tidak ada satupun sahamnya punya saya Pak. Jadi itu BUMM, badan usaha milik masjid, bukan badan usaha milik pengurus masjid. Beda tak? Beda tak kira-kira? Badan usaha milik masjid dengan badan usaha milik pengurus masjid beda tak? Beda jauh. Makanya banyak yang suka kelahi itu gara-gara usaha milik. Kami bukan di Batam, di Samudra Atlantik. Udah ya. Quotes yang kedua dari almarhum ayah saya bilang gini, apalah kita nih, coba bilang. Sama-sama Melayu kita ya. Apalah kita nih. Tanah berhektar-hektar. Sertifikat bertumpuk-tumpuk. Tapi mati numpang di tanah wakaf orang. Memalukan. Saya Pak umur 37 tahun. Sudah siapkan tanah wakaf untuk kuburan dan sudah dibikin safnya. Belajar dari Gontor, kami para founder Masjid Kapal Munzalan, ada satu tanah 10 menit dari Munzalan, itu sudah siapkan. Saf paling depan menghadap kiblat nih, saf paling depan founder. Saya, Bung Ben, Bang En, Bang Nur, kami berempat pimpinan pondok sudah di saf pertama. Kalau nanti anak saya meninggal, kuburannya sudah disiapkan saf kedua. Cucu kami saf ketiga. Terus sampai belakang sudah kita siapkan tanah dan lubang-lubangnya sudah ada. Lubang saya yang mana, lubang Bang Nur yang mana. Kain kafan sudah siap di lemari. Itu Pak untuk orang yang pasti mati. Kalau Bapak mungkin mati, tidak usah siapkan apa-apa. Saya cuma ngomong untuk orang-orang yang pasti mati. Ada yang pasti mati sini? Pasti. Ada nggak yang pasti mati? Mati semua di sini. Udah punya kain kafan? Udah ada lubang. Sertifikat banyak. Nanti mati numpang tanah wakaf orang? Jangan Pak. Malulah masa semeter kali 2 meter tak nyiapkan tanah. Maka guru saya Kiai Hasan Abdullah Sal pesan, banyak orang sibuk mempersiapkan hidup yang baik, tapi lupa mempersiapkan mati yang baik. Nah, ngurus masjid nih Pak, salah satu niatnya mempersiapkan mati yang baik. Oke? Siap nggak? Udah ya? Karena tepuk tangan ini tandanya selesai, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Cukup? Masih mau lagi dengar?
Oke, kita tengok. Apa sih yang dikerjakan Masjid Kapal Munzalan? Ada gerakan infak beras. Ini gerakan dirintis 2012. Tadi kata Pak Wali menghayal. Bawahnya, atasnya dulu. Ada 2 cabang, 2 kaki. Yang satu nih yang kita syiarkan namanya gerakan infak beras. Tapi yang diam-diam namanya gerakan infak gandum. Itu ke Palestina sudah jalan 3 tahun. Setiap bulan kita kirimkan gandum terbaik ke Palestina. Tapi tidak pernah diposting. Silent. Kita kasih saudara-saudara gandum. Kenapa tidak beras? Karena orang sana tidak makan beras. Jadi gandum kita kirim ke Palestina. Jadi masjid punya, itu data lama ini, geser. Kalau sekarang relawan kita namanya Paskas itu ada kurang lebih 5.000 di Indonesia. Jadi masjid punya 5.000 pasukan yang siap 1 komando, 1 bahasa, 1 instruksi. Ada lebih dari 100 kota. Ini data yang lama ini. 90 kota sekarang lebih dari ini. 2019 ya kan, 2012, terus geser. Kalau tadi ya Bapak Ibu lihat, itu bukan jamaah, itu SPA. Yang ditausiah sama Ustaz Abdul Somad tadi, itu bukan jamaah, itu SPA. SPA itu apa? Santri penerima amanah, karyawan masjid. Masjidnya 11 meter Pak Wali, kali 17 meter, karyawan yang beraktivitas dalam 500 orang. Full time, full heart, dedicated. Jam 8 sampai jam 5 sore. Every day. Full time, full heart. Jadi bukan yang udah mau sakratul maut ngurus masjid pada. Yang ngurus masjid kita yang anak-anak muda full time full heart, lulusan-lulusan terbaik. Covid kemarin 2 tahun, orang pada pecat-pecat. Alhamdulillah Masjid Kapal Munzalan ngerekrut kurang lebih 250 SPA baru. Rekrut karyawan. Tadi ekonomi bergerak. Ini gandum untuk Palestina. Kita titipkan gandumnya sama Dewan Dakwah. Kami tidak turun. Nah, masjid 3M ini yang saya terapkan di kawan-kawan masjid-masjid yang baru mulai. Dari mana mulainya 3M? Masjid makan-makan. Karena komentar lagi, apa masjid makan-makan, pendangkalan akidah? Saya bilang diam ya. Tak usah dilawan, biarkan vokalis itu bunyi, biarkan. Karena kalau nunggu Abu Jahal sholat, Rasulullah tidak hijrah-hijrah Pak. Setuju tak? Kalau kata orang Melayu Pontianak, kaji dia lah. Coba bilang. Tak pernah kami gubris Pak, biarkan. Yang suka ngomong-ngomong gitu Pak Wali, kita datang bawa hadiah, bawa pisang rebus, bawa kuaci, bawa apa, kasih hadiah. Makin banyak dia bunyi, makin kita kasih hadiah. Jangan pernah lawan dengan keburukan. Ustaz pasti tahu idfa billati hiya ahsan, tapi kita cuma bahas itu di panggung. Tak bahas itu ke rumah dia. Dia ribut tuh Pak, lapar. Apa yang lapar? Bukan perutnya, eksistensi dirinya, post power syndrome. Mantan kepala dinas, mantan orang penting, biasa jabat. Omongannya touch air kan? Apa-apa nunjuk-nunjuk orang. Begitu tidak menjabat, laskar tak berguna. Ngapain kerja sekarang? Jadi komentator. Apa kerja kita anak muda? Datang bawakan dia kue, bawakan dia mainan, bawakan dia sarung, bawakan dia kasih hadiah. Idfa billati hiya ahsan. Action speaks louder than words. Tak usah banyak omong. TBC, coba bilang. TBC. Terlalu banyak cincong. Akhirnya BPKB. Merasa pintar, kenyataannya bodoh. Jelas ya? Nah, mulai dah nih, mulai masuk garam-garamnya. Gas. Siap tak kira-kira dengarnya? Saya tak pandai edit-edit Pak. Tak kuasa saya. Letih dah basa-basi nih. Umat ini dia elus. Tak naik-naik, tertidur. Tahu tak? Monyet, tahu monyet? Kerak. Itu jatuh dari pohon tuh bukan karena angin puting beliung. Bukan karena angin puting beliung, angin tornado enggak. Monyet tuh jatuh kena angin sepoi-sepoi. Begitu angin tornado bilang, aku bisa jatuhkan monyet itu. Makin kuat betiup, makin pegang kuat. Terus angin sepoi-sepoi bilang, boleh enggak aku jatuhkan monyet itu? Apa kata angin tornado? Aku yang kuat tidak bisa. Ke Danau Toba beli tahu. Coba bilang. Belum coba, belum tahu. Ditiup sama angin sepoi-sepoi. Nyaman angin jatuh. Jatuh Pak. Orang itu tumbang bukan karena masalah besar. Orang itu tumbang karena kenyamanan. Terlalu enak, lama dinina-bobokkan, terlalu banyak dipuji, melambung-lambung kawan. Kesetanan. Azazil itu kan Pak, pemimpinnya malaikat. Terlalu banyak dipuji, habis. Apa nganggo nih? Apa artinya? What is the meaning of your anggoan?
Do you agree with me? Mulai terasa ya? Agree. Coba pegang kepalanya dulu. Astagfirullahaladzim. Sepertinya saya kenal orangnya. Saya kenal orang. Kenal angin sepoi-sepoinya kan kenal monyetnya. Masjid makan-makan. Oke, next. Sedekah akbar. Ini acara untuk membantah omongan orang. Saya tuh Pak, boleh nggak ngomong apa adanya? Boleh. Dari 2000, saya di Gontor 99 sampai 2007, 2008 balik Pontianak 3 minggu, lanjut lagi Kuala Lumpur ngambil S2 di Malaysia, IUM. 2008 sampai 2012 balik Pontianak, nothing. Punya banyak utang, punya penyakit, berat badan saya cuma 48 kilo. Lebih berat semen daripada badan saya. Mata hitam, cekung, banyak masalah, banyak utang, PHK, penyakit utang keluarga. Mama saya bilang, balik bang, balik. Kau balik, Pontianak ini potensi. Dalam hati saya, apa potensinya Pontianak ini? Saya mau lanjut S3 di Malaysia. Mama saya bilang balik. Cuma satu niat saya balik Pontianak, birrul walidain, berbakti sama orang tua, sami'na wa ata'na. Ayah saya udah meninggal, mama saya tinggal satu. Balik. Ketemulah saya sebuah ide waktu itu pengen mengumpulkan 1000 anak yatim, namanya sedekah akbar. 1 Juli 2012, 1000 anak yatim. Minta ridhonya mama. Mama bilang, bikin bang, tak pernah ada di Pontianak. Di Indonesia pun belum pernah ada. Jadi waktu itu saya geram. Paham geram ya? Orang Melayu? Gitu. Gara-gara setiap saya datang bulan puasa, pasti anak yatim jadi aksesoris acara. Paham enggak Bapak Ibu aksesoris acara? Anak yatim datang jam 2 pakai terpal naik pick up. Habis itu dipanggil ke atas panggung, nanti yang bawa acara kasih amplop usap selesai. Nanti yang penting-penting di depan sibuk main handphone dan lain-lain. Anak yatim tak dipedulikan. Marah benar saya. Syawal, Ramadan full book, semua pesantren panti asuhan kena booking semua. Semua orang mendadak soleh, mendadak sedekah. Syawal anak yatimnya makan ikan asin lagi. Saya bilang, mati kan anak yatim ini bulan Syawal? Kita bikin event namanya sedekah akbar untuk 3M, memuliakan, melayani, membahagiakan. Berapa sekali bikin event? Paling sedikit Pak, 3 miliar sekali bikin event. Dari mana duitnya? Dari muslimin muslimat. Makanya namanya sedekah akbar. Ada yang nyumbang sabun, nyumbang kue. Ini adik-adik saya yang saya bawa nih, Bang Oki, Bang Oji yang membersama saya dari 2012. Saksi mata. Kami perlu duit 50 juta, terkumpul 97 juta. Kami perlu duit waktu itu kita sewa di Jakarta, SICC yang sewa tempatnya 1,4 miliar. Mau terkumpul berapa? Allah tandakan terkumpul sampai 6 miliar. Umat muslimin banyak duitnya Pak. Cuma mereka tidak tahu mau letakkan duitnya kemana. Cari yang hamzah yang pertama itu amanah. Yang kedua, setelah amanah kita harus uswah. Walk the talk, do what you say and say what you do. Jangan sampai lain yang dibicarakan, lain yang dikerjakan. Di atas panggung ngomong apa, di bawah cerita apa. Umat tidak percaya, ilfil. Masalahnya dia bukan benci sama Luqman, bukan benci sama oknum. Dia benci langsung sama Islam. Karena yang menipu pakai jilbab, yang nipu pakai kopiah. Maka pentingnya pengurus masjid punya uswah. Do what you say and say what you do. Walk the talk. Integrity kata kita. CCTV kita itu ihsan kalau dalam Islam. Hafal gitu semua hadisnya. Begitu ngitung kotak amal, 100.000 masuk sini. Cuman itu di Samudra Atlantik. Sini enggak, soleh-soleh muka ahli surga semua nih saya tengok. Ada yang nanti siang masuk surganya, ada yang sore. Siapa masuk surga? Semua? Siapa yang mau mati? Semua. Nah ini enggak uswah Pak, enggak integritas. Cuman mau masuk surga kalau enggak mati dulu? Siapa yang mestinya mau punya aset miliaran? Saya. Mau hidupnya berubah? Saya. Suruh kerja? Tak mau. Tadi kata Pak Wali kan, saya kayak nengok ayah saya almarhum. Allah macam ayah ngomongnya. Plus, tembak. Saya dididik sama ayah saya ngomong apa adanya. Katakanlah yang benar kata ayah saya. Mungkin ada yang tak suka, tapi satu-satu kebenaran itu akan menunjukkan kebenarannya sendiri kata ayah saya. Gerak terus. Dah, yang ketiga apa tadi? 2, 1 amanah. Jujur. 2 uswah, keteladanan, walk the talk. Yang ketiga, ini yang penting tadi disampaikan Pak Wali. Kalau beliau bilang mimpi, ngayal.
Pengurus masjid harus punya al-amal. Hamzah yang ketiga adalah amal. Apa itu al-amal? Visioner, cita-cita. Saldo masjid kami, itu sih zaman Belanda. Gimana masjid itu sekarang? Mikirkan tetangga. Kita di Pontianak dalam gang kecil mikirkan Palestina, Pak. Kami dalam gang kecil 11 meter kali 17 meter, 450.000 anak yatim yang dipikirkan tiap bulan. Makanya 500 orang. Gimana ngasih makan anak yatim 450.000 nih tiap bulan? 850 ton tiap bulan. Doakan awal nanti kita menuju ke 2000 ton. Awal 2022. Amin. Allahumma amin. Doa dari Bapak Ibu semuanya. 3 Hamzah tadi ada di beliau mudah-mudahan. Amanah, uswah, dan amal. Visioner, cita-cita. Semoga niat baik beliau dikabulkan Allah. Dan kita semua warga Batam menjadi saksi juga nanti. Punya pemimpin yang adil insya Allah. Gas, gas. Gas? Gas siap? Saya agak tahan-tahan ya tadi ada beliau. Mata beliau nengok saya gitu. Kalau Bapak Ibu tak suka di depan dan belakang ada pintu keluar. Saya tak pernah minta diundang. Dan saya sudah off dari dunia panggung sejak 2019. Nggak ada lagi. Ustaz bisa nggak minta nomor telepon? Mana asistennya? Berapa mau undang Ustaz? Nggak ada. Saya hanya mau datang ke satu kota yang memang saya mau datang ke kota itu. Nah, karena ini ngomongkan masjid, saya ada tuan guru juga kena todong. Pak Hen nodong, datang Ustaz. Tak punya pilihan. Saya baru balik, baru 1 hari di Pontianak, terbang lagi ke sini. Belum ada jeda istirahat, keliling-keliling ngawal adik-adik saya di beberapa daerah. Amanah, uswah dan amal. Jadi gimana masjid itu Pak, yang ada di sekitar kita, berpikir gimana ngasih makan orang sekitar, gimana jadi wasilah lapangan pekerjaan untuk anak-anak muda, tempat ngumpul. Mohon maaf, banyak ibu-ibu, banyak ibu-ibu janda kena usir dari rumahnya, diselingkuhi suaminya. Kemana mereka ngadukan diri? Masjid Pak, tempat ngumpulnya. Siapkan tempat khusus masjid. Gimana orang-orang di PHK itu, anak-anak yatim yang kecanduan gadget, kemana mereka ngumpul? Kalau di masjid tulisannya dilarang tidur di masjid. Waktu mau minta bangunan, waktu mau bangun minta duit jamaah. Udah jadi masjid tak boleh tidur jamaah. Itu masjid di Samudra Atlantik kedalaman 7.231. Tepuk tangan dong untuk orang Batam. Nggak ada di sini kan? Ada. Nggak ada kan? Ada. Janganlah ragu-ragu jawabnya. Saya udah husnuzon sama orang Batam nih. Nggak ada kan? Yang tulisan masjid dilarang tidur tuh loh, nggak ada kan di sini? Anak-anak dilarang main di masjid, nggak ada kan di sini? Nggak ada. Kenapa ragu-ragu jawabnya? Takut bohong kan? Ada beda. Saldo ratusan juta, dia sama dia yang pakai duitnya. Kan tak ada duit. Bendara udah pakai sekian, ketua udah pakai sekian. Kena reformasi berkelahi. Samudra Atlantik. Siapa yang baru pertama kali ikut seminar masjid, materinya kayak gini? Baru dengar? Salahkan panitia yang mengundang saya. Mau lanjut atau berhenti? Lanjut atau berhenti? Lanjut. Tidak salah kan kita bilang yang hak yang batil? Siap tak? Mau berubah? Oke, 3 prinsip dasar dulu catat. Saya mau kasih 3 prinsip dasar. Kalau Bapak setuju kita lanjut. Kalau enggak kita off. Saya biar bisa balik. Ngapain saya jauh-jauh dari Pontianak hanya ngomong basa-basi? Saya mau kasih tahu yang poin-poin pentingnya. Tadi saya tanya sama wanita, ini yang datang decision maker atau anak buah? Decision maker Ustaz. Karena kalau yang datang ini anak buah, berbusa-busa lah dia nanti presentasi di masjid. Kena satu vokalis tumbang. Tahu enggak vokalis? Yang kalau rapat paling ribut tuh, usul. Saya tidak setuju. Menurut pendapat saya ini, begitu kerja tak ada. Yuk ikut saya. Kerja hilang. Kerja hilang. Makan datang. Makan datang. Vokalis. Siapkan sabuk pengaman. Ayo. Masih mau lanjut tak panitia? Berani tak lanjut? Berani lanjut tak? Saya tidak mau ngomong basa-basi. Mohon maaf ya Ustaz-Ustaz ya, guru-guru tak biasa mungkin atau di Pekanbaru atau di Batam kayak gini. Saya udah berkali-kali udah bilang, saya tidak mau diundang sini. Harus sampaikan saya kepada umat ini salah. Ini tidak benar. Kita harus koreksi diri. Memang paling tidak enak tuh Pak, koreksi diri sendiri. Nunjuk muka seorang paling tak nyaman. Kemarin Bu Yayah datang ke Munzalan. Beliau bawa analogi ingus. Tahu ingus Pak? Kita lagi duduk di atas meja, tiba-tiba ada
ingos, srek gitu kena badan kita. Langsung gitu, alamak jijiknya. Siapa yang letak ingos di sini nih? Ingos orang. Tapi begitu kita misalnya Pak, yang mudah-mudahan sehat semua di sini ya. Satu saat pilek Pak, flu. Keluar ingos gitu Pak, ada tisu, kita langsung lap. Pernah enggak? Pernah enggak? Coba bawa ke lab Pak, sama enggak bahan bakunya ingos yang kita dengan ingos orang? Bahan bakunya sama enggak? Lendir-lendirnya dan lain sama kan? Ngapa pas kita gini tidak apa-apa? Karena ada akunya Pak. Ingosku, coba bilang. Kotoranku, air mataku. Ada akunya Pak, jadi tidak apa-apa. Apa pada diam semua? Sibuk nyatet. Bingung moderatornya, apa mau dicatat nih? Materi macam apa bingung. Maka saya bilang, saya sering ketemu sama vokalis-vokalis Pak, kita kasih hadiah. Tak pernah kita debat, tak pernah kita lawan. Idfa billati hiya ahsan. Pak, Bu, ingat-ingat surat Jin, surat ke-72 ayat 18. Siapa sih yang Qur'annya di luar kepala? Oh, luar semua dah tak ingat ya. Ingatnya rupiah, utang. Jatuhnya udah bukan jatuh cinta, jatuh tempo. Surat 72 Pak, ayat 18. Tolong buka kanji. Di Qur'an surat 72 ada kalimat wa annal masajida lillah. Apa? Tadi sebelum saya masuk pada 3 prinsip dasar, saya mau kasih tahu annal masajida lillah. Pak, Bu, kita semua ngurus masjid. 72:18. Coba lihat, wa annal masajida lillah. Coba bilang. Fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Wa annal masajida lillah, ada 2 arti lillah. Saya sudah tanya sama guru-guru saya, apa artinya lillah? Lillah artinya yang pertama milik Allah. Coba bilang. Masjid itu milik Allah. Yang kedua, masjid itu untuk Allah. Inna lillah, kita semua milik Allah dan untuk Allah, kembali kepada Allah juga. Sekarang coba bilang, masjid itu milik Allah. Masjid itu milik Allah. Masjid itu untuk Allah. Ini prinsip dasar yang pertama. Apa maksudnya? Masjid itu Pak bukan punya pengurus masjid. Langsung ada yang nyangkut. Betul. Itu isi hatinya tuh. Lama dah kesal kayaknya ibu ya. Curhat ya. Pak, masjid itu punya Allah, bukan punya takmir. Siapa sih yang ngajarkan pengurus masjid sepanjang zaman, sepanjang masa itu siapa? Ada yang ketawa, ada enak. Ada yang lagi bingung gimana ngadapi vokalis nanti ya. Untung vokalis tak. Mudah-mudahan vokalisnya datang gitu ya. Cobalah dia yang datang nih gitu. Nyaman aku, selesai kerja. Tak bisa Pak, hidayah milik Allah. Berbusa-busa pun kita ngomong. Saya dari tahun berapa nyampaikan ayat ini? Nggak ada yang mau dengar Pak. Baru 2012 Munzalan berdiri. Kita baru menerapkan sudah lama. Baru didengar orang Pak, diminta-minta sharing tentang masjid 2021. Berapa lama mempertahankan, memperjuangkan ayat ini? 2 tahun. Dari 2012. Alumni PMB lebih dari 2000 masjid sekarang. Ada dari Italia, ada dari Hong Kong, dari Amsterdam dan lain-lain. Seluruh dunia sekarang buka benchmarking. Apa yang saya ajarkan, yang saya sampaikan nomor 1 prinsip dasarnya adalah wa annal masajida lillah. Jangan salah mindset, jangan salah pikir. 1 surat 72 ayat 18. Masjid punya Allah. Masjid punya siapa? Allah. Yang kedua, yuk. Surat 9 ayat 18 di. Coba lihat, ada kalimat apa sih itu yang dipakai oleh orang-orang sekarang? DKM, Dewan Kemakmuran Masjid. Bagus sekali Pak kata-kata kemakmuran itu. Innama ya'muru ain mim ra imarah.
Bukan Dewan Pembangunan Masjid, Pak. Kalau pembangunan masjid kontraktor namanya. Maka jadi pengurus masjid itu jangan sibuk ganti keramik, ganti ganti karpet, apa lagi? Ganti kubah, ganti sound. Saldo, tetangga kelaparan. Saldo, masjid dikunci. Saldo, lagi berdoa jamaahnya, mati lampu. Apa kata anak muda? Nyaman nongkrong di kafe. Ustaz, coba cek Ustaz. Mereka lebih suka nongkrong di mana? Di kafe atau di masjid? Di kafe, kenapa? Di kafe pelayannya baik-baik, hospitality-nya luar biasa. Tengok hotel-hotel, nawarkan maksiat, Pak. Bukan hotel ini ya, yang di Samudra Atlantik sana. Selamat datang, Pak. Disambut baik, wangi bersih. Masuk masjid, Masya Allah, sujud pasir semua. Masjid kata kebangunan. Vacuum cleaner tak ada, AC jadi gantungan dinding, Pak. Cuma hiasan. Jam dinding mati, tidak tahu saya pernah tausiah di satu masjid, Pak, dari jam pagi sampai jam zuhur. Karena saya tengok dari awal tausiah jam 12 terus. Ganti baterai ya tak bisa masjidnya, Pak. Saldo puluh juta. Tak ada ke duit ganti baterai itu. Nah, Bapak mulai pegang-pegang mulut, mulai tak nyaman. Tak enak ikut seminar kayak gini ya. Yang di Zoom lebih garang lagi, Pak. Ya, Pak. Di Zoom gimana? Wih, gas terus. Begitu dia marah, Pak, saya matikan Zoom. Tutup, selesai. Tidur saya. Tidak ada gurau. Kalau di sini pun saya sampaikan apa dia. Lihat, Pak. Innama ya'muru masajid Allah. Apa nomor satu syaratnya untuk jadi pengurus masjid? Ormas, marbot masjid. Apa syarat dari Allah? Apa kan syaratnya, Pak? Satu. Ayo ikut saya. Man amana billah. Pak, buka mulutnya, Pak. Saya tahu utang Bapak banyak. Beda nominal ya. Buka mulut, Pak. 1 huruf 10 kebaikan kata Rasulullah. Saya ngajak Bapak baca Quran nih. Man amana billah. Saya tidak suruh ke Palestina, cuma suruh buka mulut ya. Ayo. Man amana billah. Innama ya'muru masajid Allah. Man amana billah. Wal yaumil akhir. Wa aqamas salah. Wa ataz zakah. Wa lam yakhsha illallah. Ini syarat mutlak jadi pengurus masjid. Jangan pasang-pasang logo DKM. Jangan berani-berani pakai baju ormas kalau ente masih takut sama manusia. Berani tak? Ketemu debt kolektor tumbang. Utang riba, rumah KPR cuman mobil leasing. Bab masjid sepakat. Bab sedekah sepakat. Bab riba beda Quran langsung. Boleh ke saya ngomong apa adanya? Boleh. Tahu enggak dosanya riba tuh berzina sama ibu kandung? Santai ya pakai motor leasing. Leasing tuh riba, Pak. Rumah KPR tuh riba, Pak. Nanti jawab begitu. Kalau enggak riba kan bisa punya mobil. Kami Munzalan lebih dari 60 mobil. Enggak ada yang pakai utang riba, Pak. Semua cash. Dengan izin Allah. Casio. Ada yang cash, ada yang Casio. Dikasih orang. Ducati 480 juta, wakaf manfaat. Rubicon hampir 1 miliar, wakaf manfaat. Dikasih orang, Pak, nggak beli. Tanah 60 hektar, 800 hektar. Ini saya belum saya terima. Lagi WNC, mohon doanya lagi istikharah. Ada tanah 11.000 hektar di Samarinda. Ngasih ke masjid, Pak. 11.000 hektar, Pak. Gua ambil sekilo, 2 kilo saya kasih. Kenapa orang sampai begitu percayanya? Orang Samarinda kok cari-cari kasih ke Munzalan. Apa tadi? 3 yang pertama. 1, amanah. 2, 3, al-amal. Tanah 800 hektar lagi kita hold juga. Sebentar, Pak. Ada tanah 5 hektar, 6 hektar mau disiapkan. Dikasih 60 mau disiapkan lagi. Ustaz kalau kurang 120 ambil semuanya. Saya bilang belum, Pak. 60 ya belum selesai saya garapnya. Ini tanah semeter 2 meter berkelahi. Yang salah masjidnya atau kitanya? Maka prinsip dasar yang kedua yang saya mau sampaikan adalah innama ya'muru masajid Allah. Coba ulang. Man amana billah wal yaumil
akhir. Syarat mutlak orang jadi pengurus masjid, Pak, harus punya iman dulu kepada Allah dan hari akhir. Jangan mentalnya proposal. Munzalan dari 2012 sampai 2021 tidak pernah bikin proposal. Kita cuma menceritakan program. Bapak mau bantu, alhamdulillah, tidak ada masalah. Pantang kami minta-minta sama manusia. Saya bilang sama santri-santri saya, kita minta sama Allah di sujud kita. Kenapa sujud, Ustaz? Kenapa sujud, Bang? Adik-adik ini kan manggil saya Bang. Kenapa sujud, Bang? Saya bilang berbisiknya di lantai, terdengarnya di langitnya Allah. Kenapa harus mintanya sama Allah? Amanah billah wal yaumil akhir. Catat besar-besar, Pak. Kalau minta sama manusia, coba bilang. Kalau minta sama manusia, Sudahlah sedikit, terbatas, banyak bohongnya, suka diungkit-ungkit. Coba diulang, Pak. Kalau minta sama manusia, coba diulang. Sudahlah sedikit, terbatas, banyak bohongnya, suka diungkit-ungkit. Oh, makanlah rezeki dari manusia tuh. Kalau sama Allah, Pak, banyak, tak terbatas, pasti. Dan tidak pernah Allah ungkit-ungkit. Aku yang menghidupkanmu, kata Allah. Apa pelajaran apa kita ngurus masjid? Pelajaran tauhid, Pak. Jangan berharap sama manusia, pasti kecewa. Coba bilang. Saya mau bahas yang prinsip. Waktu saya tinggal setengah jam, 33 menit menjelang zuhur. Jangan sampai kita pengurus masjid nabrak waktu zuhur. Dosa gitu, Pak. Apa yang kita perjuangkan? Seminar-seminar masjid, sholatnya tidak tepat waktu, Pak. Saya tidak mau. 20 menit sebelum azan kita berhenti, Pak, break, sholat sama-sama. Ada yang mau depan imam boleh, ada yang mau di belakang imam boleh. Ada yang tidak paham, Pak. Lama ada baru boleh. Innama ya'muru masajidallah. Nomor 1 apa prinsipnya? Man amana billah wal yaumil akhir. Yang kedua, aqamus shalah. Gimana masjidnya mau makmur? Ketua masjidnya, DKM-nya tak pernah berjamaah di masjid. Saja gila. Coba bilang. saja gila. Ada enggak? Nah, enggak boleh dijawab kan? Takut. Ada enggak? Namanya kepampang nyato, jadi pengurus ini. Tak pernah sholat jamaah di masjid. Betul. Siapa yang bilang betul tadi tuh? Mana yang bilang betul tadi mana? Mana yang bilang betul tadi, sini suaranya? Mau kasih hadiah. Ayah saya jujur, beliau ngomong apa adanya. Enak ya ngomong betul, 5 orang dapat 100.000. Saya masih siapkan banyak, Pak. Oh, ibu-ibu suka. Man amana billah wal yaumil akhir wa aqamus shalah. Pengurus masjid harus ke masjid. Sip?